akan melengkapi ibadah kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk fokus kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita akan pujikan, aku mengenalmu secara pribadi. Shalom. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal 13. Ayatnya ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Allah menuntut umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi,
Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam. Di tepi padang gurun, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ini bukanlah hal yang asing kita dengar. Ketika bangsa Israel ini baru saja keluar dari tanah Mesir. Di dalam ayat 17 sampai 18, ketika baru keluar, ya, Allah sengaja tidak melewatkan bangsa Israel ini lewat tanah Filistin. Karena Allah tahu bangsa Israel belum siap. Ketika mereka baru keluar berhadapan dengan peperangan, makanya Allah memimpin mereka melalui jalan yang lain. Supaya apa? Supaya mereka tidak diperhadapkan dengan peperangan. Bangsa Israel memang besar, tetapi ketika diperhadapkan dengan peperangan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya, tentu itu akan membuat mereka ketakutan. Karena mereka belum terlatih, karena mereka belum dipersiapkan untuk menjadi prajurit yang tangguh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh orang Israel ini atas pimpinan Musa, ini membutuhkan iman. Ini membutuhkan suatu keyakinan yang teguh ketika ia harus meninggalkan Mesir. Karena mereka belum tahu tanah yang akan dituju, tanah perjanjian itu seperti apa. Karena mereka baru saja keluar dari perbudakan, baru saja mereka keluar dari Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul melangkah dengan iman. Dan saya rasa bulan ini adalah bulan awal di mana kita bisa menapaki hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, bahkan tahun ini dengan iman. Saya rindu bahwa setiap kita memiliki hal ini. Kita akan menapaki tahun ini dengan iman. Dalam hal apapun juga itu. Kita pasti memiliki pergumulan. Mungkin kita juga sedang menghadapi satu permasalahan. Mungkin kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Mungkin juga kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Percayalah, ketika kalau Allah memimpin bangsa Israel, Dia memberikan perlindungan, tidak memperhadapkan mereka pada mara bahaya. Percayalah bahwa Allah pun tidak akan memperlakukan hal itu. Allah pun tidak akan memperlakukan hal itu kepada kita. Meskipun kita sedang ada masalah, bukan berarti masalah itu adalah hal yang harus kita takuti. Tetapi memiliki satu keyakinan bahwa Allah akan menolong. Dan ketika kita memang sungguh-sungguh menapaki tahun-tahun ini dengan iman, percayalah bahwa dengan iman maka semuanya itu akan terselesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, banyak perkara yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel ini. Banyak. Ia menuntun bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tapi di masa kini Allah juga menuntun setiap kehidupan saudara dan saya. Percaya atau tidak percaya, saudara harus mengakui itu. Tanpa penyertaan Allah,
tanpa pimpinan Allah, tanpa Allah menuntun hidup kita, mungkin kita tidak sampai sejauh ini di dalam melangkah, di dalam menapaki kehidupan ini. Nah, dibebaskannya bangsa Israel dari tanah Mesir merupakan suatu gambaran bahwa Allah telah membebaskan manusia dari kuasa dosa yang membelenggu. Ini adalah suatu, bukan gambaran ya, tetapi hal ini adalah suatu implementasi yang bisa kita terapkan. Bahwa apa? Ketika bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan, maka sesungguhnya itu adalah perwakilan di mana kita pun juga mengalami hal yang sama. Kita pun juga beroleh pengampunan, kita pun juga beroleh pembebasan dari dosa. Percaya itu ya? Bahwa saudara dan saya itu sudah dibebaskan dari dosa melalui karya Kristus yang sudah terjadi ribuan tahun lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 ini ada 3 nilai rohani untuk segenap umatnya yang sedang berjalan dalam iman. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, saudara dan saya, kita akan menapaki kehidupan ini dengan iman. Iman adalah kunci dari setiap hal yang kita hadapi. Ada 3 hal. Yang pertama, Bapak Saudara, 17-18. Allah akan berada di depan dengan otoritasnya. Ketika kita memiliki satu keyakinan yang teguh, ketika kita memiliki kepercayaan yang penuh atas pimpinan dan penyertaan Allah, maka yang akan terjadi ini, saudara, Allah akan berada di depan dengan otoritas, dengan kekuasaannya. Apa yang terjadi terhadap bangsa Israel? Bangsa Israel dipimpin keluar dari tanah Mesir. Apakah itu karya dari Musa? Tidak. Musa adalah seorang pelaku. Dia adalah seorang yang dipakai oleh Allah untuk membawa Israel ini keluar. Lalu siapa yang memimpin sesungguhnya? Allah. Ketika bangsa Israel ini keluar, ketika Allah memimpin di depan mereka dengan kekuasaannya, dengan otoritasnya, bangsa Israel tidak menghadapi tantangan. Meskipun menghadapi tantangan, tapi semua itu bisa teratasi. Satu contoh kecil di ayat 17-18, Allah menghindarkan mereka dari orang-orang Filistin. Bangsa Filistin itu hebat dalam berperang. Sedangkan Israel, dia belum punya pengalaman berperang. Mereka belum dipersiapkan untuk berperang. Tetapi karena otoritas Allah, maka mereka Israel melintasi jalur yang sudah ditentukan Allah, dan Israel aman. Dia menunjukkan otoritasnya sebagai Allah yang memimpin di depan. Jika Allah tidak memimpin, tentu Israel tidak sampai pada harapan dan impiannya, pembebasan. Kalau seandainya Israel ini tidak mau nurut apa yang disampaikan oleh Musa, karena Musa diperintah oleh Allah, apa yang terjadi? Bangsa Israel masih tetap dalam perbudakan. Bangsa Israel masih tetap, meskipun mereka merasa nyaman, tetapi mereka tidak beroleh pembebasan. Tidak bebas, tidak merdeka, karena dia tidak punya hak atas hidupnya. Zaman dulu, saudara, namanya budak itu bisa didapatkan karena dia dibeli, bisa didapatkan karena mereka kalah perang dan akhirnya diambil alih. Yang menang pasti akan mendapatkan semua milik kerajaan itu, yang dimenangkan, yang memenangkan itu. Nah, begitu juga dengan masyarakat. Ketika mereka kalah berperang, masyarakat itu akan menjadi milik kerajaan yang memenangkan. Nah, Israel pun juga mengalami hal seperti itu. Ada perbudakan, mereka hidup di dalam kerja keras yang bayarannya mungkin tidak sebanding dengan apa yang tenaga mereka keluarkan. Tetapi karena mereka tunduk, mereka mau diarahkan, mereka mau dipimpin, maka mereka bebas dari perbudakan itu. Mereka beroleh pembebasan.
Dengan hal ini ketika Allah menunjukkan otoritasnya, Allah memimpin, Allah menuntun bangsa Israel, bukan berarti dia sendiri yang harus mengatur jalannya, tetapi yang mengatur adalah Allah. Mungkin kalau tanpa Allah yang memimpin, tanpa Allah menyuruhmu satu lewat sini dan sini dan sini atau dan sebagainya, bangsa Israel pasti akan menghadapi satu masalah besar terhadap orang Filistin ini. Tapi karena Allah yang memimpin, Allah tahu apa yang akan terjadi, maka dilewatkan jalan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang semakin pandai, berprestasi, banyak gelar, akhirnya yang terjadi apa? Ia mengandalkan kemampuan, menganggap semua impiannya dapat diraih dengan apa yang ada padanya, gelar, kepintaran, kepandaian, dan lain sebagainya. Akan tetapi, Bapak Saudara, jangan sampai dilupakan akan siapa yang punya otoritas atas hidupnya. Semua hal itu terjadi padanya, semua hal itu ada padanya, termasuk saudara dan saya. Itu semua oleh karena karya Allah. Itu semua oleh karena otoritas Allah. Itu semua oleh karena Allah yang berkarya dalam kehidupan manusia. Sehingga berkat itu ia memiliki kepandaian, kecerdasan, dan lain sebagainya. Janganlah kita mengambil alih itu, sebab itu adalah pemberian Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sebagai hal yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Tanpa Allah memimpin Israel, maka Israel mungkin tidak menikmati masa depan yang penuh dengan pengharapan. Begitu juga dengan kita, saudara dan saya. Ketika Allah memimpin, ikutilah pimpinan Allah itu. Supaya apa? Supaya semua hal yang baik dalam rencana Allah itu yang akan terjadi. Mungkin saudara pandai, mungkin saudara mampu. Ingatlah, kemampuan kepandaian saudara itu terbatas. Mungkin saudara punya impian, harapan, cita-cita baik. Tetapi ketika hal itu tidak diserahkan kepada pimpinan penyertaan Allah, ingat Allah itu punya otoritas. Bisa saja setiap hal yang saudara rencanakan itu gagal. Karena apa? Menganggap diri mampu, menganggap diri bisa, dan lain sebagainya. Tetapi ketika mengikuti arus Allah, Allah yakinlah, percayalah bahwa Allah menyediakan hal yang terbaik untuk saudara dan saya. Allah punya rancangan dan Allah punya rencana untuk saudara dan saya. Dan rancangannya, percayalah saudaraku, jauh lebih baik daripada rancangan manusia. Manusia tidak akan tahu apa yang terjadi ke depan, tetapi Allah sudah tentu tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang kedua, bagi saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 19 sampai 20. Allah akan memenuhi janjinya. Apa sih janji yang disampaikan kepada Israel? Janji yang disampaikan kepada Israel adalah pembebasan. Janji Allah kepada Israel adalah bahwa Allah akan menyediakan tempat yang jauh lebih indah daripada Mesir. Mesir mungkin negara yang kaya pada waktu itu, hebat, bahkan mungkin adikuasa. Tetapi Allah punya rencana dan rancangan yang jauh lebih indah daripada itu. Mungkin mereka merasa nyaman ketika mereka mulai bersungut-sungut apa yang disampaikan orang Israel, bangsa Israel. Lebih baik aku kembali ke Mesir. Semua di sana ada. Apa yang kami inginkan tersedia di sana. Kami mau makan ada. Sementara ketika kami pergi meninggalkan Mesir, apa yang terjadi? Kelaparan. Aku lapar, Musa. Makanannya itu saja, tidak ada yang lain. Benar gitu ya ceritanya. Protes. Karena ia merasa bahwa kehidupannya yang lalu sudah menjamin. Tetapi sampai kapanpun ketika mereka masih ada di dalam Mesir, ada di Mesir, mereka tidak beroleh pembebasan. Mereka tidak memiliki kebebasan. Mereka akan terkungkung. Karena apa? Dia tidak punya hak atas hidupnya. Dia tidak punya yang namanya hak asasi manusia yang tidak berlaku. Karena apa? Dia adalah seorang budak. Budak harus taat, harus tunduk terhadap Tuhan.
Dia tidak memiliki hidup yang merdeka. Aku mau seperti ini, mau seperti itu, bebas, tidak. Segala sesuatu harus atas perintah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, janji Allah lebih indah daripada mereka hidup di Mesir. Mereka sudah disediakan suatu tanah, suatu tempat, suatu wilayah, tanah Kanaan. Itu menjadi janji Allah dan itu akan ditinggali oleh bangsa Mesir. Di mana tanah itu adalah tanah yang penuh, yang melimpah dengan susu dan madu. Artinya apa? Semua hal yang indah, semua hal yang nikmat di sana tersedia ada. Karena tanah itu akan menjadi tanah bagi Israel yang akan dinikmati oleh anak cucu dan seterusnya, keturunan-keturunan berikut. Perhatian Allah dinyatakan di situ dalam artian apa? Mereka ketika keluar dari tanah Mesir itu sudah disediakan tempat yang elok, yang indah bagi Israel. Satu tanah yang bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka sudah disediakan. Di Mesir mereka tidak bisa. Kalaupun mereka bercocok tanam itu oleh karena kuasa Tuhannya. Mereka tidak bisa menikmati hasilnya dengan sepenuhnya. Karena mereka hanya akan menerima upah. Upahnya itu tidak sebesar upah bagi orang pekerja pada umumnya. Karena apa? Karena mereka hidup dalam perbudakan. Itu yang terjadi, saudara. Berbeda ketika mereka berdaulat pembebasan, mereka memiliki kebebasan, mereka memiliki tanah. Hasil tanah itu bisa mereka memiliki sepenuhnya. Mungkin hanya dipotong 10% hasil tanahnya itu. Untuk apa? Dipersembahkan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah dalam perpuluhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah tetap memperhatikan mereka. Allah bukanlah Allah yang suka ingkar janji. Dia juga bukanlah Allah yang tidak konsisten dengan apa yang difirmankannya. Tetapi Dia adalah Allah yang peduli. Kesengsaraan yang dihadapi Israel ketika keluar itu bukan karya Allah, tetapi itu karena perasaan mereka yang tidak, seolah-olah Allah tidak memperhatikan, seolah-olah Allah tidak memperhatikan kebutuhannya. Tetapi mereka yang sudah diberikan, yang dicukupi kebutuhannya, mereka yang kurang bersyukur. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak hal terjadi. Ketika hasil tidak sesuai yang diharapkan, apa yang terjadi? Bersungut-sungut. Selain bersungut-sungut apa? Ketika hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, berontak. Ketika hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, protes, demo, dan sebagainya. Itu yang sering terjadi, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika kita melihat di sini, janji Allah tidak usah ditagih, Allah akan memberikan. Karena apa? Karena Allah bukanlah pribadi yang suka ingkar janji. Karena Allah senantiasa menepati apa yang Ia janjikan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin sering kita merasa, Tuhan, aku sudah setia kepadamu. Tuhan, aku sudah melakukan semua yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan ingin aku lakukan, aku sudah lakukan itu. Tapi kenapa Tuhan kemalangan itu terjadi? Kenapa orang yang di luar sana lebih sukses daripada saya? Kenapa orang di luar sana yang ketaatannya tidak bisa, maksudnya yang ketaatannya tidak lebih daripada mereka hidup lebih baik? Pernah mengalami hal itu? Pernah merasakan seperti itu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin ini hal kecil yang Tuhan izinkan terjadi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setiap kita, saudara dan saya, memahami bahwa Allah itu masih tetap memelihara hidup kita. Saudara dan saya dipelihara oleh Allah. Hidup kita ditanggung oleh Allah. Kalaupun hal itu terjadi pada orang lain, Tuhan ingin bahwa apa? Setiap kita menyadari, setiap kita masih tetap bisa mengucap syukur terhadap hal yang terjadi dalam hidup kita.
Amin. Bisa mengucap syukur dalam situasi sulit? Amin. Oh, kayak tidak yang bisa. Saudara, Israel sedang menghadapi masa senang-senangnya saat itu. Allah memberikan pembelaan, mungkin senang. Tetapi ketika kita melihat sejarah Israel tercatat di dalam kitab Keluaran, sumut-sumut itu mulai muncul ketika apa? Mereka menghadapi masa sulit. Siapa yang membuat sulit? Dirinya sendiri. Allah sudah menolong, tapi mereka tidak melihat. Mereka tidak sadar bahwa pertolongan itu dari Allah. Allah sudah mencukupi kehidupan mereka, tapi mereka tidak merasa bahwa Allah mencukupi kehidupan. Selalu merasa kurang, dan itulah juga yang terjadi pada manusia. Saudara dan saya selalu merasa kurang. Padahal Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa untuk bisa kita nikmati, berkat yang luar biasa yang masih bisa kita syukuri. Tapi terkadang kita melupakan. Kita terlalu obsesi dengan sesuatu hal yang besar, padahal hal besar itu sudah terjadi dalam hidup kita melalui karya Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah akan memenuhi janjinya kepada Israel. Janji Allah kepada Israel itu pun juga kita rasakan sampai saat ini. Allah memerdekakan, Allah memberkati, Allah menyediakan berkat sama seperti Israel. Israel disediakan satu berkat, tanah yang dijanjikan itu akan menjadi sumber penghidupannya. Dan itu pun juga terjadi pada saudara dan saya. Amin. Saudara menikmati berkat Allah itu? Masih pantaskah saudara bersungut-sungut? Masih pantaskah saudara protes membanding-bandingkan dengan yang lain? Catat itu saudara. Percayalah bahwa Allah akan memenuhi janji. Kalau janji ini diberikan kepada Israel, maka saudara pun juga akan menikmati janji Allah seperti Israel menikmati janji Allah. Kuncinya apa? Iman. Berjalan dengan iman. Terakhir saudara, ayat yang ketiga. Bagian yang ketiga di ayat 21 sampai dengan ayat 22. Allah menunjukkan kesempurnaan akan penyertaan. Allah menyertai bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Ketika meninggalkan Mesir, Allah tidak tinggal diam terhadap bangsa Israel. Apa yang dibutuhkan itu diberikan, apa yang dibutuhkan itu dicukupi. Ketika panas terik, ketika siang hari sangat menyengat mataharinya, apa yang Allah lakukan? Allah menutupinya dengan tiang awan. Ketika pada malam hari yang begitu gelap, apa yang Allah lakukan? Ada tiang api yang menyertai mereka. Dalam artian apa? Mereka tidak perlu bersusah payah di dalam kegelapan, karena sudah ada terang yang Allah berikan melalui tiang api. Kurang apa sih Allah? Apa sih yang dibutuhkan Israel pada waktu itu? Siang mereka kepanasan di padang gurun, saudara. Saya sih belum ke sana, tapi ketika saya di pantai selatan, saudara, saya merasakan panasnya kayak gitu. Pantai selatan di daerah mana? Parangtritis. Pernah yang ke sana ya? Di siang hari panasnya kayak apa? Padahal itu pasir yang membentang segitu besarnya, luasnya, saudara. Bukan di pantainya juga, tetapi ketika berada di tanah-tanah, bukan tanah kosong, seperti hamparan pasir, padang pasir gitu, saudara. Ketika saudara berjalan di situ, pasti saudara akan merasa panas. Itu jauh panasnya dibandingkan dengan Mesir. Apa yang mereka alami? Mereka diberkati oleh Tuhan. Allah menuntun mereka, Allah menunjukkan penyertaannya. Meskipun begitu panas, tapi Allah melindunginya dengan awan. Awan itu menutupi sehingga rasa panas itu tidak begitu menyengat yang mereka rasakan. Ketika pada malam hari mereka membutuhkan penerangan, Allah memberikan api, tiang api yang menuntun langkahnya, sehingga mereka tidak dalam kegelapan, sehingga mereka dapat melihat jalan yang mereka lalui. Allah menunjukkan itu.
Tiang awan, tiang api merupakan manifestasi kehadiran Allah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah diam di tengah umatnya. Manifestasi Allah. Artinya apa? Menunjukkan bahwa Allah itu hadir di situ. Ada tiang awan, ada tiang api. Ya, sering kita melihat manifestasi Allah ya. Melalui banyak hal, api, angin, terus apa lagi? Burung, merpati, itu manifestasi Allah. Allah menyatakan dirinya dalam bentuk yang bisa dilihat oleh manusia. Ya, banyak manifestasi Allah. Tiang awan, tiang api merupakan manifestasi kehadiran Allah. Menunjukkan bahwa Allah itu hadir di situ. Allah itu diam bersama-sama dengan mereka. Allah itu senantiasa memperhatikan mereka. Allah senantiasa melihat mereka dan bersama-sama ada dengan mereka, Israel konteksnya. Begitupun juga pada saat ini, saudara. Kalau hal itu terjadi pada masa Israel, apakah kita bisa bertanya, Allah itu sama enggak? Allah itu ada enggak di sini? Allah itu hadir enggak di sini? Enggak hadir. Kita tidak bisa melihat. Tetapi kita bisa merasakan bagaimana Allah itu ada di sini. Bisa merasakan, saudara? Bagaimana kita bisa merasakan? Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kerukunan satu dengan yang lain, ada kasih satu dengan yang lain. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada di sini. Karena Allah itu kasih. Kalau di sini satu dengan yang lainnya saling mengasihi, kita harus akui bahwa Allah itu ada di sini. Berarti Allah itu banyak. Jangan kau pikir dengan pikiranmu. Pikiran kita terbatas tentang Allah. Sedangkan Allah tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia. Itulah yang akhirnya membuat Allah itu seolah-olah sesuai dengan pikiran kita. Allah tidak bisa dibatasi. Kembali di sini, saudara yang dikasihi Tuhan. Terkadang manusia perlu menyaksikan hal yang fantastik untuk menggiring hatinya sampai tersentuh, membukakan mata hatinya untuk percaya kepada Allah. Saudaraku, hal ini kalau saya mau menyampaikan, mungkin hal ini akan dikejar oleh orang-orang yang percaya dengan apa yang mereka lihat. Tetapi untuk apa yang tidak mereka lihat, mereka tidak percaya. Ini sulit, saudara. Sebab apa? Sebab kalau kita berpikir seperti itu, kita tidak akan percaya kepada Allah. Benar tidak? Ada yang bisa melihat Allah? Ada yang bisa melihat Allah? Kalau ada yang berpikir seperti ini, berarti kita tidak akan pernah percaya bahwa Allah itu ada. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak bisa melihat Allah, tetapi kita bisa melihat Allah melalui karyanya. Maha karya, bukan hanya karya. Dari mana? Kita melihat sekitar kita, sekeliling kita. Semua itu ada bukti bahwa Allah itu ada. Adanya saudara dan saya itu adalah bukti bahwa Allah itu ada. Kok bisa, Pak? Coba kita pikir ulang. Dari mana manusia itu berasal? Dari mana, Bapak Ibu Saudara? Dari Allah. Loh, kan saya ada Bapak. Adam Hawa itu tidak ada Bapak. Awal mula penciptaan itu ada. Itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Kalau ciptaan itu ada, berarti yang menciptakan harusnya ada. Kalau kita melihat di sini ada banyak ciptaan, berarti kita harusnya bisa melihat si penciptanya. Kita harus mengakui bahwa penciptanya itu ada. Saudara, apa yang bisa lihat di sini? Keyboard. Apakah keyboard ini serta-merta langsung ting ada keyboard? Pasti kita akan berpikir, siapa ya sing gawe? Benar? Drum.
Siapa ya sing gawe? Benar enggak? Kursi, siapa yang sing gawe? Minimal ketika kita melihat sesuatu, kita bisa berpikir, siapakah yang membuat? Itu kita sudah bisa menunjukkan bahwa Allah itu ada. Kita harus gak perlu berpikir muluk-muluk. Kalau Allah itu gak ada, ya kita gak ada. Kalau pencipta itu gak ada, ya tidak ada di dunia ini. Kita di mana gak tahu, kan gitu. Nah, saudaraku yang dikasihi Allah, Allah menunjukkan kesempurnaan akan penyertaannya melalui hal-hal yang terjadi atas Israel ini. Kita harusnya bisa menyadari, meskipun terkadang Bapak Saudara hal itu muncul, kita harus menyaksikan hal yang fantastik untuk kita percaya kepada Allah. Contohnya apa? Kesembuhan, mujizat. Banyak yang ngajar ini, saudara. Aku tidak akan percaya kalau mujizat itu tidak terjadi. Mujizat itu ada dalam wewenang Allah. Saya pernah berdoa untuk adik dari teman saya. Harapan saya apa? Sembuh. Harapan saya apa? Dia kembali pulih seperti sedia kala. Gojekan lari sana lari sini, ketemu sama kakaknya bisa pelukan. Tapi yang terjadi apa, saudara? Ketika saya ada sama kakaknya, saya berdua. Kami berdoa, kami doa penyembahan, pujian, bahkan kami menangis minta tolong kepada Tuhan supaya menyembuhkan. Tapi ternyata Tuhan panggil. Apakah kesalahan ada pada saya? Apakah lantas itu akhirnya membuat saya tidak percaya pada Allah? Apakah lantas seharusnya saya meragukan bahwa Allah itu ada? Saudara, tentunya harusnya ini tidak mengurangi kepercayaan kepada Allah. Seharusnya ada kesadaran bahwa Allah punya hak. Kita berhak untuk meminta, tetapi kita tidak berhak untuk menyuruh Allah melakukan semua hal yang kita minta. Sebab apa? Allah punya rencana, Allah punya rancangan. Itu yang harus kita sadari. Jangan pernah kita berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku ini tanpa pengawasan Allah. Tapi yang perlu kita sadari adalah Allah itu punya rencana dalam hidup. Amin, saudara. Kenapa kita perlu melakukan hal itu? Percayalah, saudara. Ketika kita berjalan dengan iman, maka Allah akan menunjukkan rancangan-rancangan. Mungkin kita punya rancangan, mungkin kita punya rencana di tahun ini. Janganlah menganggap bahwa apa yang kita rencanakan itu bagian dari rencana Allah. Tapi berharaplah bahwa apa yang kita rencanakan itu adalah bagian dari rencana Allah. Kalau bangsa Israel ini ngotot dengan rancangannya, dia tidak akan pernah bisa keluar dari perbudakan. Tetapi karena Allah punya rancangan atas bangsa Israel berjalan dengan iman, meskipun imannya kadang pasang surut, tetapi mereka menikmati imannya itu. Mereka beroleh pembebasan, mereka akhirnya menikmati di tanah perjanjian yang Allah janjikan, di mana di situ penuh dengan melimpah dengan susu dan madu. Artinya rasa nyaman kehidupan mereka akan tercukupi dari tanah itu. Allah sudah menyampaikan hal itu. Di kalangan orang-orang yang golongan-golongan para tua, mereka tidak menikmati karena apa? Mereka tidak percaya. Mereka terus bersungut-sungut kepada Allah. Mereka tidak mau diarahkan oleh Allah. Akhirnya yang menikmati siapa? Generasi berikutnya. Masa setelah 40 tahun Allah memimpin mereka, baru dinikmati. Saudara bayangkan, kalau saat itu usia mereka rata-rata saja 30-40 tahun ke atas. 40 tahun mereka sudah 70 bahkan 80 tahun. Ada yang sudah meninggal. Mereka. Kenapa? Karena mereka sering bersungguh-sungguh kepada Allah dan mereka tidak menikmati janji Allah. Yang menikmati siapa? Keturunan mereka yang akhirnya mereka diajar, dididik. Mereka yang mengerti firman Allah, mereka yang taat, mereka yang patuh terhadap firman Allah, mereka lah yang menikmati. Generasi berikutnya lah yang menikmati.
Nah, saudara dikasih Tuhan, kita perlu melihat di sini. Masih banyak umat Allah yang mau percaya kalau sudah melihat dan menyaksikan, tetapi juga yang sudah melihat dan yang terbuka matanya terkadang masih juga belum percaya. Kenapa? Ada pekerjaan iblis. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering menikmati pertolongan Tuhan, tapi seolah-olah kita tidak mengalami Tuhan sudah menolong. Kenapa bisa seperti itu? Iblis bekerja. Iblis berkarya melalui apa? Pikiran. Kalau kita mau memiliki satu kesadaran hal kecil pun, sesungguhnya itu bisa dilewati karena apa? Penyertaan Allah. Tapi apa yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Wah, aku orang pinter, orang pengalaman, ya mungkin aku gak bisa lepas dari itu. Betul? Kita tidak sadar bahwa lepasnya permasalahan sekecil apapun itu oleh karena karya Allah. Saudara dan saya gak mampu, tapi karena Allah, maka Allah memampukan kita. Saya percaya bahwa kita semua memiliki satu pengertian bahwa setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita adalah karya Allah. Setuju? Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita sekecil apapun adalah karya Allah. Yang sering menutup hal itu adalah karya iblis, sehingga kita tidak memiliki kesadaran bahwa Allah berkarya dalam hidup kita. Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketiga hal inilah yang akan mendukung kita untuk menampaki kehidupan kita di dalam tahun-tahun ini. Marilah kita melangkah dengan iman. Ketika kita melangkah dengan iman, mungkin kita punya banyak kesaksian dengan iman kita. Ketika aku memiliki satu keyakinan yang teguh di dalam Yesus Kristus, maka hal baik terjadi. Banyak ya kesaksian ya, kebaikan Allah yang Allah nyatakan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mencari sekecil apapun, lihatlah karya Allah di situ. Itu adalah hasil dari iman. Jangan pernah meremehkan iman. Di dalam Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman tidak terlihat, tapi kita akan merasakan bahwa semua hal itu terjadi oleh karena iman kita kepada Allah. Apa yang saudara imani di dalam tahun ini? Yakinlah, percayalah, berjalanlah bersama dengan Allah dalam iman saudara kepada Allah. Bila hal buruk terjadi, bukan berarti Allah itu salah dengan kita, atau kita itu salah beriman kepada Allah. Tidak. Itu bagian dari pekerjaan iblis yang akan menutup mata kita dan menutup hati kita untuk percaya kepada Allah. Percayalah dengan segenap hati. Kunci dari segala sesuatu dalam hidup kita adalah iman. Keselamatan yang Bapak Ibu Saudara dan saya nikmati oleh karena iman. Kesehatan yang Bapak Ibu Saudara nikmati oleh karena iman. Jadi iman itu adalah kunci dari segala hal yang akan menuntut kita pada apa yang kita harapkan. Kalau hal itu tidak terjadi, bukan berarti iman itu salah. Tidak. Ingatlah, Allah punya rencana. Allah punya rencana. Jadi ini jangan dibenturkan dengan iman saudara, tetapi disinkronkan. Ketika hal ini tidak terjadi dengan harapan kita, percayalah, Allah punya rencana dalam hidup. Allah pasti punya hal lain yang jauh lebih indah daripada yang kurencanakan. Amin. Orang percaya harus terus mengingat pembebasan Allah dan menanamkan hal itu dalam hati. Harus ada alat yang dipergunakan sebagai penolong untuk selalu mengingat. Ya, di dalam Tuhan Yesus pernah menyampaikan kalimat penting ketika perjamuan bersama dengan muridnya. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan. Artinya apa, saudara?
Artinya ada sesuatu hal yang terus-menerus harus kita ingat, bahwa ketika kita melangkahkan kaki ini, ketika kita berjalan dengan iman, kita perlu mengingat, selaras enggak langkah perjalanan imanku ini dengan rencana Tuhan? Sejalan enggak langkahku, apa yang kuinginkan ke depan, dengan rencana Tuhan? Harus seperti itu Bapak Saudara dikasih Tuhan. Harus ada pengingat bahwa iman itu juga hal terpenting di dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel, mereka senantiasa mengingat akan karya pembebasan yang pernah dialaminya dengan mengenali Allah dan campur tangan Allah dalam segala aspek kehidupannya. Demikian pun juga kita. Kita juga harus terus mengingat karya Allah dalam hidup kita. Pembebasan kita, apa yang kita alami, campur tangan Allah dalam setiap kehidupan kita. Itu yang senantiasa harus kita ingat. Supaya apa? Supaya ketika kita berjalan dalam iman, kita ada kekuatan. Dulu ketika aku mengalami situasi yang sangat sulit, Allah memampukan. Ketika nanti di depan ada situasi yang sulit, kita bisa menghadapi itu dengan kekuatan Allah. Karena apa? Kita beriman. Siap menjalani kehidupan ini dengan iman? Siap melangkahkan kaki dengan iman di tahun ini? Berjalanlah bersama Allah dengan iman yang teguh di dalam Allah. Amin. Kita akan tundukkan kepala pemain musik. Pelayan altar saya undang maju ke depan. Mari kita merenungkan sejenak bagaimana Allah berkarya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Langkah yang kita lakukan seharusnya sudah menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan selaras dengan kehendak Tuhan. Kita melangkahkan kaki, menampakkan kaki di tahun ini dengan iman kepada Allah. Percayalah setiap hal yang terjadi dalam hidup kita tidak lepas dari pengawasan Allah. Mungkin di tahun ini kita menghadapi situasi sulit, mungkin kita diperhadapkan dengan permasalahan yang begitu pelik. Percayalah, pandanglah Allah dengan iman. Pandanglah Allah dengan iman. Allah lebih besar dari masalahmu. Allah lebih besar dari setiap pergumulanmu. Itu yang harus diimani. Allah akan memampukanmu menghadapi situasi sulit itu di tahun-tahun ini. Iman kunci dari setiap hal yang saudara hadapi. Ketika Allah berfirman, milikilah keyakinan, supaya kita memiliki satu keyakinan yang teguh di dalam Kristus. Kita harus menyadari bahwa Allah akan bertindak di dalam setiap aspek kehidupan kita. Setiap hal itu terjadi di dalam hidup kita tidak lepas dari otoritas kita. Semua hal itu terjadi oleh karena Allah juga punya otoritas dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, meskipun bagi kita itu adalah hal yang mustahil. Percayalah bahwa mujizat Allah itu masih ada. Jangan putus asa. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Serahkanlah semua hal itu kepada Tuhan. Dan percayalah Allah berkarya dalam setiap permasalahanmu. Dan mujizat Allah akan Tuhan nyatakan. Percaya. Itu adalah iman. Setiap hal tantangan yang kita hadapi, percayalah Allah akan menolong. Dan Allah akan membebaskan itu semua. Dengan cara apa? Berjalanlah dengan iman. Percayalah dengan sepenuhnya. Percayalah bahwa mungkin sesuatu hal itu tidak mungkin bagi kita. Mungkin sesuatu hal itu mustahil bagi kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dengan keyakinan penuh dalam hidup kita, dalam hati kita, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seperti pujian ini, segala sesuatu terjadi, segala sesuatu ditentukan oleh perkataan, oleh firman Allah. Ku aman karena Kau menjaga. Percayalah Allah akan memberikan kekuatan kepadamu untuk menghadapi setiap hal yang mungkin berat sekalipun dalam hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tak ada kami, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan hidup, diangkat dan dipulihkan. Kembali kita akan pujikan lagi saat percayalah dengan kebenaran yang dimana dengan imanmu bahwa sesuatu yang sulit Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan mengangkat semuanya itu sehingga saudara beroleh pembebasan, kekuatan daripada Tuhan. Percaya, pelanggalah dengan iman saudara kepada Tuhan. Tuhan aman karena Kau menjaga kita. Karena Kau menjaga kami sungguh bersyukur buat firman-Mu pada saat ini meneguhkan, menguatkan kami bahwa kami harus menapaki hari-hari ini, hari-hari ke depan dengan iman. Kami berjalan dengan iman. Kami berjalan bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan. Seperti apa yang sudah terjadi karya Allah terhadap bangsa Israel ketika keluar dari perbudakan, begitu juga kami meyakini Tuhan. Kami ketika bersama dengan Allah, Allah yang punya otoritas, Allah yang senantiasa memenuhi janjinya, Allah yang senantiasa menunjukkan kesempurnaan akan penyertaannya, itu pun juga akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, meskipun bagi kami itu adalah suatu hal yang mustahil, tapi kami percaya dengan iman kami Tuhan, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Firman-Mu berhenti disampaikan pada saat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti menolong kami, menuntun kami, memimpin kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin dilayakkan oleh Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin berserah bersandar kepada Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin menunjukkan iman kami kepada Tuhan. Kami kuat, kami mampu oleh karena Allah. Dan itu yang kami yakini, dan itu yang kami imani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan berpisah. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan meninggalkan tempat kudus ini. Kami mohon penyertaan Tuhan ketika kami pulang. Tuhan yang akan mengiring perjalanan kami sampai di rumah dengan penuh sukacita dan sejahtera. Selamat, tidak kurang satu apapun juga. Karena Allah memimpin, Allah menyertai. Pulanglah saudaraku. Amin. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia yang daripada Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Dan diberkatilah setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena iman di dalam Kristus Yesus meskipun bagi kami mustahil, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.